Hai adik-adik semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Perkenalkan, nama aku Kak Naila, dan di sini kakak akan mengajari kalian pelajaran Bahasa Indonesia materi suku kata. Nah, sebelum kita belajar, kita harus dan pastinya membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya adik-adik. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita mulai pembelajaran ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, kakak ingin mengingatkan dulu nih kepada adik-adik semua untuk jangan lupa sarapan. Karena ketika kita ingin mengisi otak kita harus mengisi perut kita terlebih dahulu. Oke? Selain itu, ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan juga penuh dengan senyuman. Mari kita tersenyum. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari 3 materi nih adik-adik. Yang pertama ada pengertian suku kata, kita akan mempelajari apa sih itu suku kata. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara membagi suku kata. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari cara menghitung suku kata. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajarannya ya adik-adik. Adik-adik kira-kira sudah tahu belum sih apa itu suku kata? Nah, suku kata adalah bagian-bagian dari kata yang merupakan landasan atau dasar dari kata itu sendiri. Setiap suku kata terdiri dari huruf vokal dan juga huruf konsonan. Adik-adik kira-kira masih ingat gak ya, huruf vokal itu apa saja dan juga huruf konsonan itu apa saja sih? Kakak ingatkan sedikit ya, huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O, sedangkan huruf konsonan merupakan huruf selain huruf vokal, seperti B, C, D, F, G, H, I, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membagi suku kata. Nah, di sini kakak sudah menyediakan ada tabel suku kata nih adik-adik. Yang harus adik-adik ingat nih ya, suku kata merupakan huruf vokal ditambah dengan huruf konsonan. Nah, ketika kedua hal tersebut digabungkan, menjadilah suku kata. Tapi adik-adik harus diingat juga, ada juga loh yang mereka tidak berpasangan. Ada juga yang hanya huruf konsonan saja dan juga huruf vokal saja. Nah, nanti ini akan kalian pelajari di materi selanjutnya ya adik-adik. Nah, di sini kalau adik-adik lihat ada huruf konsonan nih, B, C, D. Lalu juga ada huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Kalau andaikan kita tambahkan B ditambah dengan A menjadi ba, nah ba-nya itulah yang menjadi satu suku kata. Di sini ada D ditambah U menjadi U, lalu juga ada D ditambah O jadi do, lalu ada M ditambah I jadi mi, lalu ada P ditambah E jadi P, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini kakak juga kasih contoh nih, ada kata mama, ada kata buku, dan juga ada kata bahasa. Nah, kalau kita lihat di sini ada huruf apa saja sih kira-kira? Oh, ternyata ada huruf M, A, M, A. Nah, sudah kita eja nih. Lalu kita lihat juga di sini ada huruf konsonan yaitu M ditambah dengan huruf A menjadi ma. Nah, ya kan? Lalu di sini juga ada huruf konsonan lagi, M, ditambah huruf vokal yaitu A, menjadi satu suku kata yaitu ma. Jadilah kita bisa membagi, yaitu menjadi ma dan juga ma. Ya, seperti itu. Lalu coba kita lihat contoh yang lainnya, yaitu ada buku. Buku itu terdiri dari berapa suku kata ya kira-kira adik-adik? Nah, kalau andaikan kita lihat di sini kita eja, terlebih dahulu ada B, U, K, U. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada huruf konsonan yaitu B ditambah dengan U menjadi bu. Lalu ada huruf konsonan K ditambah huruf vokal U menjadi ku. Makanya kita bisa mendapatkan suku kata yaitu bu dan juga ku. Begitu juga dengan bahasa. Kita lihat dulu nih, mari kita ejat bersama-sama ya adik-adik. Di sini ada B, A, H, A, S, A. Nah, lalu kita lihat juga nih, di sini ada huruf konsonan B ditambah huruf vokal A menjadi ba. Lalu ada huruf konsonan H ditambah huruf vokal A menjadi H. Dan yang terakhir ada huruf konsonan S ditambah huruf vokal A menjadi sa. Nah, berarti kita mendapatkan suku katanya yaitu bahasa.
bahasa. Nah, begitu adik-adik cara kita membagi sebuah suku kata. Setelah kita belajar membagi suku kata ini, nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung jumlah dari suku kata tersebut. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara menghitung jumlah suku kata, kita akan berlatih dulu nih cara membagi suku katanya. Di sini kakak sudah memberikan beberapa kata yang nantinya adik-adik memiliki tugas untuk membaginya menjadi beberapa suku kata ya. Kakak kasih contoh di sini ada roti. Nah, pasti adik-adik suka makan roti kan? Nah, kira-kira adik-adik suka makan roti rasa apa nih? Kalau kakak suka makan roti rasa coklat. Nah, mari kita belajar cara membagi suku katanya ya adik-adik. Pertama-tama yuk kita eja dulu kata ini yaitu ada R, O, T, I. Nah, setelah itu mari kita ingat. Tadi kita belajar kalau satu suku kata itu terdiri dari satu huruf konsonan dan juga satu huruf vokal. Nah, di sini ada R, yaitu huruf konsonan, ditambah dengan O, yaitu huruf vokal, menjadi ro. Lalu ada juga huruf konsonan T, ditambah juga dengan huruf vokal I, menjadi ti. Nah, berarti kita bagi menjadi roti, gitu adik-adik. Nah, lanjut kakak kasih contoh, yaitu ada kata boneka nih. Nah, adik-adik pasti punya lah ya boneka. Kakak punya nih boneka kucing, karena kakak sangat suka kucing. Nah, ayo kita mengeja dulu ya huruf dari kata boneka ini. Ada V, O, N, E, K, A. Nah, pintar adik-adik. Mari kita lihat lagi huruf konsonan dan juga huruf vokalnya ya. Di sini ada huruf konsonan B ditambah huruf vokal O menjadi bo. Lalu ada huruf konsonan N ditambah huruf vokal E menjadi ne. Dan yang terakhir terdapat huruf konsonan K ditambah dengan huruf vokal A menjadi K. Berarti bisa kita lihat bahwa boneka terdiri dari suku katanya yaitu bo, ne, dan juga K. Yeay! Nah, untuk contohnya kakak akan membahas 2 saja ya. Sisanya kakak harap kalian sudah bisa mempelajari dan juga membagi suku katanya sendiri. Ayo semangat untuk mempelajari suku kata ini. Nah, setelah kita sudah belajar cara membagi jumlah suku kata dan juga kita sudah berlatih soal-soalnya, saatnya sekarang kita belajar menghitung jumlah suku kata. Sebenarnya adik-adik, kita belajar menghitung jumlah suku kata itu jauh lebih mudah dibandingkan kita belajar cara membagi jumlah suku katanya loh. Jadi kakak yakin adik-adik semua pasti bisa mempelajari dan juga bisa menghitung jumlah suku katanya. Ayo mari kita belajar. Nah, di sini kakak udah kasih ada contoh kata ada 4 nih. Ada gigi, ada kecoa, ada celana, dan juga ada hijau. Nah, mari kita hitung nih jumlah suku kata dari keempat kata tersebut. Kakak sudah membaginya loh adik-adik. Di sini ada gigi, ada kecoa, ada celana, dan juga ada hijau. Mari kita tinggal hitung saja suku kata dari keempat kata tersebut. Nah, yang pertama nih, ada ki. Ki itu berarti yang pertama. Lalu ada gi lagi ternyata. Yang kedua, berarti gigi memiliki 2 jumlah suku kata. Selanjutnya di sini ada kata kecoa. Mari kita hitung adik-adik. Yang pertama ada ke, 1. Lalu ada co, 2. Dan yang terakhir ada a, yaitu 3 jumlah suku kata dari kata kecoa. Selanjutnya di sini ada kata celana nih adik-adik. Mari kita hitung jumlah suku kata dari celana. Yang pertama ada ce, 1. Kedua la. Dan yang terakhir ada na, yaitu yang ketiga. Berarti celana memiliki 3 jumlah suku kata. Nah, yang terakhir ini ada hijau. Warna hijau nih adik-adik. Siapa di sini yang suka warna hijau? Kalau kakak pribadi suka warna biru. Nah, mari kita menghitung jumlah suku kata dari kata hijau ya. Yang pertama ada hi, 1. Yang kedua ada ja, 2. Dan yang terakhir ada u. Ya, yaitu dia adalah huruf terakhir atau suku kata terakhir dari kata hijau. Berarti hijau memiliki 3 jumlah suku kata.
Nah, kalau adik-adik lihat di sini juga ada huruf vokal yang ternyata sendirian nih, tidak memiliki pasangan. Nah, nanti kita akan mempelajari hal ini di materi selanjutnya ya adik-adik. Wah, ternyata materi kita hari ini udah selesai adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk latihan soal. Nah, di sini kakak akan memberikan 5 soal latihan yang nantinya adik-adik harus mengerjakan secara mandiri agar sebagai bahan penilaian kakak, kira-kira adik-adik sudah bisa belum ya? Dan sudah mengerti belum ya mengenai suku kata ini? Nah, di sini ada soal pertama yaitu berapakah jumlah suku kata dari matematika? Lalu yang kedua, di sini ada pertanyaan yaitu bagaimana sih cara pembagian suku kata dari kacamata? Lalu selanjutnya soal ketiga, bagaimana pembagian suku kata dari sepatu? Nah, yang nomor 4 yaitu sebutkan 5 benda yang memiliki 2 buah suku kata. Dan yang soal terakhir yaitu berapakah jumlah suku kata dari lemari? Nah, kakak yakin sebenarnya pasti adik-adik semua bisa mengerjakan soal ini dengan mudah, ya kan? Semangat adik-adik untuk mengerjakan latihan soal ini ya. Wah, yeay! Ternyata kita sudah selesai nih adik-adik belajar suku kata. Tadi kita sudah belajar apa sih itu suku kata, lalu kita sudah belajar bagaimana cara membagi suku kata, dan yang terakhir kita juga belajar bagaimana cara menghitung jumlah suku kata. Kita juga sudah berlatih soal-soal dan juga tadi kakak juga memberikan kalian latihan soal untuk belajar mandiri. Nah, mungkin sampai sini saja materi pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak untuk adik-adik semua yang sudah tetap semangat dan tetap tersenyum di pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Sekian terima kasih dan sampai jumpa.